kawan pajak, apa kabarnya hari ini? Semoga kawan pajak selalu sehat dan semangat ya. Ketemu lagi dengan kami di sini di podcast atau Siniar KPP Madya Medan bersama saya Yunika Ambarita. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang pembaruan aplikasi elektronik faktur pajak atau biasa kita sebut e-faktur dari versi 3.2 menjadi versi 4.0. Namun seperti yang kawan pajak lihat, saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh narasumber kita yang keren-keren adalah para penyuluh pajak dari KPP Madya Medan. Ada Bang Darmansyah Saragi Halo Kanike, halo kawan pajak. Selamat siang. dan ada juga Bang Winton Pardede. Ya, halo kawan-kawan pajak semuanya. Terima kasih ya Bang Abang sudah mau bergabung di podcast hari ini untuk mengedukasi kawan pajak semuanya. Baik. Ini. Nah, pasti kawan pajak sudah mendapatkan informasi ya bahwa mulai tanggal 12 Juli 2024 kemarin, aplikasi e-faktur versi 4.0 sudah dapat diunduh pada web Innova. Dan aplikasi tersebut mulai dapat digunakan setelah tanggal 20 Juli pukul 19.00. Begitu ya Bang Abang ya? Betul, betul. Nah, kenapa harus digunakan tanggal 20 Juli? Karena wajib pajak diberikan kesempatan untuk mensubmit pembuatan faktur dengan versi 3.2 pada tanggal tersebut. Nah, setelah tanggal 20 Juli, wajib pajak sudah harus mempergunakan versi 4.0. Berarti karena sekarang udah September nih, seharusnya kawan pajak sudah ada yang menggunakan e-faktur 4.0 ya Bang Abang ya? Iya, benar sekali. Nah, tapi bagi wajib pajak ataupun kawan pajak yang belum menggunakan e-faktur 4.0 atau yang sudah menggunakan tapi tetap ingin teredukasi, hari ini kita akan bahas bagaimana cara untuk mengupdate versi dari 3.2 ke versi 4.0 dalam 123 Live IG Live KPP Madya Medan. Nah, yang pertama nih, mungkin saya ke Bang Darman dulu ya, Bang Darman ya. Kita bahas yang paling mendasar dulu deh, Bang. Baik. Kira-kira apa sih sebenarnya manfaat e-faktur, Bang Darman? Silakan. Ya, baik Kanike dan kawan pajak. Jadi manfaat sebenarnya e-faktur atau faktur yang diterbitkan secara elektronik ada itu dari sisi penjual dan dari sisi pembeli. Nah, kita bahas dulu yang dari sisi penjual. Oke. Jadi kalau dari sisi penjual dapat menikmati kemudahan yang antara lain adalah tanda tangan basah sudah digantikan dengan tanda tangan elektronik sekarang kan. Oke. Jadi akan mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan karena e-faktur tidak harus dicetak lagi. Iya, karena udah secara elektronik itu Iya, ya, Bang benar. ya. Oke. Jadi memperoleh kemudahan juga dalam mendapatkan nomor seri faktur pajak di laman DJP. Jadi nggak perlu lagi datang ke KPP. Tinggal akses dari Tinggal webnya akses aja. dari webnya aja Oke. ya. Nah, itu kalau yang dari sisi penjual. Kalau dari sisi pembeli terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah karena dilengkapi dengan pengamanan berupa QR code Oke. yang dapat diverifikasi dengan smartphone atau HP, kemudian memperoleh kepastian informasi jika terdapat QR code yang berbeda atau yang palsu gitu. Ya. Jadi dari cetakan fakturnya akan terlihat dia asli atau palsu. Iya, Demikian. jadi fakturnya itu udah ada QR code yang Iya, nggak bisa benar. dipalsukan Iya, ya, Bang ya, benar. karena dia Jadi dia by pasti system ketahuan itu ya. kalau faktur pajaknya tidak valid. Oke. Iya. Coba kalau tadi kan dari sisi penjual dan pembeli nih, coba saya ke Bang Winton ya. Kalau dari sisi pemerintah itu sendiri, apa sebenarnya manfaat e-faktur? Karena buat apa gitu loh pemerintah capek-capek bikin Benar. faktur secara elektronik? Coba silakan Bang Winton. Ya, dari manfaat e-faktur ini dari sisi pemerintah ya Kak Nike ya. Ya. Pastinya yaitu kemudahan pengawasan itu utamanya Kak. Mm-mm. Karena dengan adanya validasi pajak keluaran, pajak masukan dan data lengkap dari sisi setiap fakturnya. Jadi nantinya dengan cara elektron ini sangat dipermudah untuk pengawasannya Kak. Oke. Nah, yang kedua mempermudah dari sisi pelayanan Kak. Nah, dari sisi pelayanan nanti kawan-kawan pajak bisa mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan dan pemberian nomor seri faktur pajak Kak. Ya. Jadi kan selama ini pemberian nomor seri faktur pajak manual ya Kak ya. Sekarang sudah langsung secara elektronik Kak. Ya. Jadi sistem berbasis ini nanti semuanya harus berbasis elektronik Kak. Dan akan meminimalisasi penyalahgunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif
atau pihak yang tidak bertanggung jawab, Kak. Oke, jadi dari sisi pemerintah tadi lebih mudah untuk pengawasannya dan Ya. juga lebih mudah dalam pelayanannya kepada masyarakat gitu Benar ya Bang. sekali, Kak. Karena Benar. sebenarnya kalau dipikir-pikir e-faktur Hmm. ini dengan apa namanya faktur secara elektronik jadi lebih simpel Bang ya. Iya, benar. Simpel. Iya, lebih simpel buat kita semua Semua, lah ya. semua. Buat penjual, Jual, buat buat pembeli pembeli, dan juga buat pemerintah ya. pemerintah, benar, Kak. Kita Benar. dong berarti pemerintah ya. Oke, Hmm. Bang Winton. Hmm. Nah, apa sih Bang Winton konsekuensi apabila PKP atau perusahaan yang memang wajib menerbitkan faktur tapi dia tidak membuat faktur gitu, Bang? Ya, jadi kan semuanya sekarang kan, Kak, semuanya kan berbasis elektronik. Ya. Nah, jadi kan kalau PKP tidak membuat faktur atau membuat fakturnya secara manual, dia nanti tidak diakui, Kak. Jadi kan di sini yang perlu kita tekankan, PKP itu yang membuat faktur yang tidak mengikuti tata cara aturan yang dia atur, nantinya pastinya ada denda, Kak, yaitu berupa administrasi sebesar 1% Oke. dari dasar pengenaan pajaknya, dari DPP. Dari DPP ya. Nah, di mana di sini sudah diatur, Kak, sesuai dengan Undang-Undang KUP pada pasal ke-14, faktur pajak yang dibuat tidak dalam bentuk e-faktur atau dalam bentuk e-faktur namun tidak sesuai dengan per 03 tahun 2022, maka tidak dapat dijadikan faktur pajak. Jadi kalau kawan pajak penjual membuat faktur pajak, dia tidak membuat sesuai dengan aturan, maka tidak dapat dijadikan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak, Kak. Makanya teman-teman pajak yang terutama yang sudah PKP yang telah diwajibkan untuk membuat faktur pajak harus secara elektronik. Jadi tidak diwajibkan lagi membuat faktur itu secara manual. Tidak diperbolehkan lagi. Tidak diperbolehkan Oke. lagi, Kak. Jadi dalam bentuk kertas tidak diperbolehkan. Makanya kita sarankan semua teman-teman PKP harus membuat faktur pajak itu dengan cara bentuknya elektronik dengan menggunakan faktur 40 ini, Kak. Iya, apalagi Iya. sekarang update-nya itu yang terbaru versi 4.0 itu ya, Versi Bang 4.0. ya. Jadinya Oke. semuanya berbentuk elektronik, Kak. Semuanya berbentuk elektronik. Jadi Iya. ya bagi memang yang sudah berkewajiban membuat faktur pajak ya harus buat faktur E-faktur, pajak ya, Bang ya. Iya, Dalam Oke. bentuk secara elektronik. Secara Betul, Kak. elektronik. Baik. Nah, coba saya ke Bang Darman ya, gantian ya, Bang ya, Ya. Bang Winton ya. Bang Darman, kalau di e-faktur itu sendiri ada beberapa jenis aplikasi kan ya? Iya, benar. Coba benar, Bang, Kak. kira-kira apa saja itu Bang? Boleh dijelaskan mungkin Baik. ke kawan pajak? Baik, Anika dan kawan pajak. Jadi secara umum terdapat 3 jenis aplikasi faktur, yaitu e-faktur client desktop, kemudian yang kedua e-faktur web based, dan yang ketiga e-faktur host to host. Oke. Jadi kalau yang e-faktur client desktop ini merupakan jenis aplikasi yang harus mengharuskan pengguna untuk menginstal aplikasi faktur yang sudah disediakan oleh DJP. Adapun versi yang terakhir ini adalah yang versi 4.0 yang sudah Oke. diupdate dari yang 32. Iya. Kemudian yang sementara yang untuk e-faktur host to host ini dapat digunakan oleh PKP yang membuat e-fakturnya melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan yang pihak ketiga ini yang Oke. ditunjuk oleh DJP. Ditunjuk DJP Ya, ya. sedangkan yang kalau faktur e-faktur web based saat ini penggunanya masih terbatas pada PKP yang tertentu. Jadi memang ditentukan PKP yang mana menggunakan e-faktur web based. Demikian. Oke, berarti secara umum kita wajib pajak tuh menggunakan yang e-faktur client desktop itu ya Benar, Bang ya benar, berarti ya. Oke, nah Bang Winton, coba caranya nih Bang Winton sekarang. Bagaimana cara menggunakan aplikasi e-faktur? Silakan Bang Winton. Ya, selama ini kan Kak Nike, untuk teman-teman kawan pajak kan sudah menggunakan aplikasi e-faktur secara elektronik ya, Kak. Iya. Nah, sebelum masuk versi 4.0, kita masih menggunakan kawan-kawan pajak menggunakan versi 32. 32 Nah, ya. jadi kan Kak, semenjak Juli nanti Kak, 2024 kemarin, Iya. kita sudah mengunduh aplikasi installer ini menggunakan versi 4.0 Kak. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman kawan pajak bisa mengakses halamannya itu melalui https e-fakturpajak.go.id Kak. Oke. Nah, jadi nanti di tautan itu Kak, ada disediakan 5 versi aplikasi di sana Kak. Ya. Ada e-faktur Windows untuk 32 bit, ada e-faktur Windows untuk 64 bit, ada e-faktur Linux Kak yang 32 bit. Nah, ada juga e-faktur Linux 64 bit dan yang lebih canggih lagi ada juga yang pakai e-faktur Mac 64 bit. Nah, jadi nanti ini Kak disesuaikan semuanya dengan handphone ataupun Windows komputernya sesuai dengan sistem operasinya. Apakah dia Windows, apa menggunakan Linux ataupun Mac ininya. Tapi kalaupun kita lihat di lapangan ya Kak, rata-rata
teman-teman wajib pajak kita masih menggunakan Windows ya Kak ya. Pakai Windows ya. Iya. Jadi sebenarnya apapun operating sistemnya atau sistem operasi di laptopnya bisa ya diakomodir nih sama DJP. Bener, DJP Kak. sediakan ya Bang. Disediakan Mau Kak. Windowsnya 32 bit, mau Betul. 62 bit atau nggak pakai Windows dia pakainya Linux misalnya. Sudah disediakan juga Disediakan Kak. juga yang Iya. 32 bit ada, yang Iya. 64 bit ada atau bahkan yang pakai Oke. Apple nih, Apple, MacBook ya. MacBook, Ada ya. juga disediakan ya Bang Ya, ya. silakan teman-teman kawan Windowsnya pajak. itu Bang minimal berapa dia bagusnya Bang kalau Ah, untuk e-faktur? Jadi di sana juga Kak, Bang, ininya ada juga diatur Bang terkait sistem, contohnya prosesornya ya Bang. Iya, ya. Oke. benar. Jadi di sana kita tekankan juga kawan-kawan pajak kalau yang menggunakan komputer, yang prosesornya itu minimal yang dual core lah Kak ininya. Oh, berarti kita bahas speknya nih Bang Iya. ya, spek komputernya ya. Iya, Oke, spek iya. komputernya boleh Spek Bang komputernya itu prosesornya minimal dual core. minta. Minimal 2 core, berarti Minimal. di bawahnya itu jangan lah ya. Kalau bisa janganlah Kalau bisa Kak. ya, Takutnya ya. Diupdate. Atau Karena ganti laptop baru ya Bang ya? Iya, karena nanti dia nggak jalan Bang, Iya, ininya, sistemnya. Iya, iya. Jadi dia di sana juga ada RAM ya Bang ya di komputer. Mm-mm. Juga disarankan minimal 4 GB. Oke. Ini ya. Kalaupun RAM-nya di atas 4 GB atau 8 sampai 16 itu lebih baik Kak. Lebih bagus Pokoknya lagi ya. minimal Bang. dia 4 GB ya. Iya. Jadi kemarin pernah juga ini Bang waktu kita helpdesk, jadi Iya. ada yang pakai komputernya masih RAM-nya masih 1 GB. 1 giga. 1 GB ininya. Jadi kita buka itu untuk aplikasinya, dia tidak jalan, layarnya putih, dianya loadingnya lama Oh, Bang. gitu. Ya ampun, dipaksa berarti ya Bener. komputernya itu ya. Komputernya dipaksa. Oke. Jadi kan ya supaya juga teman-teman wajib pajak juga bisa menyiapkan lah komputernya juga ya minimal prosesornya minimal dual core, RAM-nya minimal 4 GB dan kapasitas penyimpanan harddisknya kalau bisa minimal 50 GB ya Oke. Bapak Ibu. Dan nanti kalau bisa juga VGA card-nya resolusinya minimal 1024 kali 768 Kak. Ini supaya nanti teman-teman PKP yang menggunakan e-faktur 4.0 ini bisa menjalankannya dengan maksimal lancar gitu Lancar Kak. gitu ya Bang Betul ya. Kak. Jadi kadang-kadang memang setelah diinstal ke komputer ada aja kendala, misalnya dia lemot atau dia loadingnya terlalu lama atau bahkan nggak bisa dibuka sama Nggak sekali. bisa dibuka. Ternyata spek komputernya kurang memadai, Memadai. gitu ya Bang ya. Iya. Oke. Nah, terima kasih ya Bang Winton ya. Ya. Jadi kawan pajak udah tahu nih spek-spek komputer yang kalau bisa Dianjurkan. dianjurkan Benar. untuk dapat menjalankan aplikasi faktur dengan baik. Betul. Nah, kita balik lagi nih Bang Darman Iya. ya. Kan Tadi itu. kan kita sudah singgung bahwa aplikasi yang terbaru itu adalah versi 4.0. Benar sekali. Upgrade dari versi 3.2. 32. Sebenarnya upgrade tersebut atau pembaruan tersebut apa aja yang berubah dari aplikasi itu gitu Bang? Baik Anika. Jadi teman-teman kawan pajak namanya juga versinya sudah meningkat ya dari 32 ke 40. Berarti pada aplikasi faktur tersebut nanti yang terbaru ini sudah ada pencantuman informasi NPWP 16 digit dan NITKO atau yang cabang pada dashboard e-faktur dan profil PKP-nya. Kemudian pengakomodasian pengisian dokumen faktur menggunakan NPWP 15 digit juga masih bisa. Kemudian yang NPWP 16 digit juga ada dan dengan menggunakan NIK juga bisa. Oke. Kemudian juga penambahan informasi NITKO pada output dokumen yang terekam. Kemudian ada lagi penambahan watermark pada SPT induk dan lampiran yang dicetak melalui aplikasi faktur 4.0. Kemudian pada web Innovanya, PKP dapat login menggunakan NPWP 15 dan NPWP 16 digit. Jadi yang 15 pun bisa, kemudian yang 16 yang terbaru pun bisa ya. Jadi pada menu profil user Innova terdapat tambahan informasi NPWP 16 digit dan NITKO. Jadi dia sudah ada yang 15 digit, 16 digit, NITKO-nya juga sudah muncul di situ. Jadi pada output dokumen pemberitahuan nomor seri faktur pajak juga sudah terdapat NPWP yang 16 digitnya. Oh, jadi banyak memang ya Iya, nanti upgrade. dia akan muncul deh yang 15 digitnya muncul, yang 16 sama yang 16 NITKO-nya sudah dimunculkan Oke. dulu dia. Demikian. Oke. Nah, Bang Winton, ini kan tadi kan sudah ternyata maksud saya gini, aplikasi e-faktur versi 4.0 ini sudah mengakomodir yang NPWP 16 digit gitu ya. Iya. Lalu bagaimana dengan NPWP 15 digit gitu dalam hal mengisi data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan? Mungkin Bang Winton bisa menjelaskan? Ya, kawan pajak. Jadi ini terkait dengan NPWP 15 digit ya Iya. Kak ya. Iya. Jadi menurut informasi terakhir ya, kawan-kawan pajak, penggunaan untuk NPWP 15 digit masih bisa dipergunakan sampai
akhir Desember 2024 ini, kawan pajak. Karena masih terdapat mitra DJP yang sedang menyesuaikan data kita, Kak, dari 15 digit menjadi 16 digit. Oh, masih bisa transisi digunakan. begitu Iya, lah Bang Betul. ya. Jadi kita masih ada transisi sampai nanti di akhir Desember 2024 masih diperbolehkan. Oke. Nah, jadi di sini di menu referensi lawan transaksi kolom NPWP masih mengakomodir pengisian NPWP yang 15 digit ya Bapak Ibu. Nah, jadi NPWP 16 digit dari NIK, dan jika PKP menjual melakukan transaksi wajib pajak cabang yang tidak melakukan pemusatan, maka NPWP 8 transaksi ataupun pembeli yang digunakan adalah NPWP yang 15 digit itu, Kak. 15 digit yang NPWP-nya cabang begitu ya Bang ya. Betul. Oke. Berarti memang nanti sampai dengan akhir Desember 2024 ya Bang yang Iya. untuk NPWP 15 digit Digit tersebut. masih bisa kita gunakan, Kak. Masih bisa. Kalau gitu harus segera cepet-cepet proses migrasi datanya gitu ya Bang ya. Betul. Nanti takutnya udah nggak bisa dipakai lagi tuh. Iya. Ya kan? Nah, Bang Winton, coba Ya. apakah hal ini berlaku juga untuk menu yang lain seperti misalnya input retur pajak keluaran misalnya, atau input retur pajak masukan, input dokumen lain pajak keluaran dan pajak masukan, input retur dokumen lain pajak keluaran dan pajak masukan gitu. Apakah masih berlaku, Bang Winton? Ya, semua transaksi yang ada di e-faktur, Kak, ininya terkait faktur pajak keluaran, retur pajak masukan ataupun pajak keluaran ataupun dokumen lainnya itu Ya. intinya semuanya masih bisa menggunakan NPWP yang 15 digit ya, Kak ya. Oke. Berarti 15 digit bisa, 16 digit bisa, NIK pun bisa? Bisa. Oke, terima kasih Bang Winton. Saya kembali ke Bang Darman ya. Iya, Bang Darman iya, ya, betul. kita balik lagi tadi tuh ke cara update ke versi 4.0. Langkah-langkahnya nih Bang Darman, bagaimana cara ataupun langkah-langkahnya untuk dapat mengupdate aplikasi e-faktur ke versi 4.0? Ya, baik Anike dan kawan pajak. Jadi setelah wajib pajak mengetahui spesifikasi perangkatnya ya laptopnya, baik yang 32 bit atau yang 64 bit, maka untuk wajib pajak yang menggunakan sistem operasi Windows, setelah mendownload e-faktur di website Innova, silakan untuk diekstrak e-faktur Windows tersebut. Tapi penamaannya tidak usah pakai tanda petik, jadi langsung e-faktur 40 saja. Dan ditentukan lokasi tujuan ekstraknya file tersebut. Kemudian pastikan folder-folder tersebut berisi file-file seperti folder Java, e-faktur.chm, itexinvoice.config, itexinvoice.exe, kemudian juga itexinvoice.main.config, itexinvoice.main.exe, kemudian itexinvoice.upd.config, kemudian ada lagi itexinvoice.upd.exe, kemudian mem_config.bat, kemudian release note.txt. Jadi suatu ekstra file tersebut di dalam folder tersebut belum ada yang DB-nya itu. Folder DB-nya belum ada. Folder DB itu kalau nggak salah isinya database Iya, ya Bang benar, ya. database-nya Nah, belum pada ada. saat kita mendownload tadi dan kita ekstrak belum ada folder Belum, DB-nya. belum, Kenapa tuh Bang Darman? Kenapa kalau folder DB-nya belum tersedia di dalam ekstrak tadi? Iya, jadi seperti yang diuraikan di atas tadi, file-file yang telah diekstrak tersebut tidak terdapat DB-nya karena belum diregistrasi menggunakan kode aktivasi yang terdapat di Innova. Jadi bagi PKP baru dia harus registrasi dulu. Ya. Dan baru dijalankan dengan file itexinvoice.exe dan otomatis akan berbentuk file DB. Jadi kalau untuk PKP yang baru itu harus registrasi dulu, dia baru dia terbentuk otomatis file DB-nya. Folder DB-nya Iya, ya Bang benar. ya. Jadi untuk PKP baru dia harus registrasi dulu Benar. di Innova itu ya Bang ya. Iya, benar. Karena ada maksud saya ada kode aktivasi di Innova gitu, Iya. registrasinya tetap di aplikasi Benar, desktopnya benar tadi. sekali. Baru muncul file DB-nya. Baru ya. muncul file DB-nya Benar. di folder e-faktur tadi ya Iya, Bang ya. benar. Itu untuk wajib pajak baru. Iya. Kalau untuk wajib pajak lama bagaimana Bang Winton? Ya, kan kalau kawan-kawan PKP ini kan sebenarnya mengupdate ya, Kak ya. Iya. Jadi kan selama ini kawan-kawan PKP itu menggunakan e-faktur versi lama ya, yaitu 32. Iya. Jadi kalau ketika dia melakukan update dari versi 32 ke 40, jadi nanti kawan-kawan pajak bisa mengcopy folder DB di folder e-faktur 32 ke folder e-faktur 40. Seperti kita jelaskan tadi, jadi nanti kawan-kawan pajak itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu login menggunakan user dan password. Otomatis pada laman dashboard e-faktur akan memberikan informasi versi aplikasi 4.0. Ya. Nah, jadi tadi kawan-kawan pajak itu yang
menggunakan tadi versi 32, cukup mengkopikan data, membuat folder baru untuk faktur 40-nya, dikopikan tadi isian dari faktur 40, itu nanti akan muncul ketika sudah berhasil diupdate, dia akan pada saat login akan muncul versi yang terbaru Kak, versi 40. Nah, setelah nanti itu ketika berhasil Kak, dia nanti kawan-kawan pajak akan melengkapi profil PKP-nya Kak. Nah, jadi nanti ada di menu profil PKP-nya dengan cara masuk ke menu manajemen upload, pilih profil PKP. Nah, dan nanti di sana kawan-kawan pajak akan mengisi data yang awalnya 15 digit bisa mengisi yang data 16 digit dan NITKU-nya Kak. Itu otomatis ya Bang ya? Ya, otomatis. Jadi kita klik sinkronisasi, nanti akan muncul data kita yang 16 digit. Oh, dia langsung muncul sendiri ya Bang? Ya, dan NTKU-nya. Nah, jadi nanti kawan-kawan pajak juga bisa mengisi seperti data kode pos, nomor telepon, dan data-data yang belum terisi bisa diisikan. Pokoknya mana yang kolom kosong, kawan pajak harus isi gitu Benar, lah ya Bang ya. ininya. Jadi nanti supaya kita tahu itu sudah berhasil atau belum, nanti kawan-kawan pajak melakukan pilih tombol, di sana ada klik refresh atau sinkronisasi Kak. Sinkronisasi, oke. Ya, jadi nanti ketika kita klik, kita pastikan dulu kita koneksi internet. Oke, harus connect ke internet ya Bang ya? Iya. Nah, jadi ketika kita sudah copy data yang versi 40, ininya, bentuk data DB-nya tadi, kita isi tadi versi, setelah dia versi 40, kita isi tadi data profilnya. Jadi kita langsung klik refresh sinkronisasi Kak. Jadi supaya datanya sinkron ya Bang, dari yang diisikan wajib pajak dengan data yang DJP punya, begitu. Benar. Nah, jadi nanti akan muncul notifikasi Kak, profil PKP berhasil disimpan. Nah, jadi nanti kita sudah berhasil menggunakan profil baru dan kita lakukan restart kembali aplikasinya Kak. Nah, kita lakukan restart kembali, kita lakukan login di awal, dan dia versinya 40, berarti kita sudah melakukan selesai instalasi ke versi 40-nya. Jadi nanti Kak, kami sarankan kawan-kawan pajak supaya mengganti nama foldernya. Nah, jadi nanti kita buat menggunakan e-faktur desktop versi 4. Jadi hindari penggunaan nama folder yang menggunakan karakter khusus seperti tanda crash atau persen atau dolar gitu ya Bang dan ya. sejenisnya. Karakter-karakter yang mungkin nggak bisa dibaca oleh si aplikasi tersebut ya Bang ya. Ininya. Jadi setelah tadi dilakukan semua proses yang panjang tadi itu Bang, kita juga menyarankan supaya kawan pajak untuk merename ya Bang ya. Supaya memudahkan kawan pajak nih. Takutnya ketukar-tukar ya. Ini aplikasi yang 3.2 atau 4.0 gitu ya. Jadi mendingan langsung di rename aja atau diganti namanya. Misalnya contohnya e-faktur 4.0 atau apa gitu ya Bang ya. Tapi tanpa ini, tanpa apa namanya tadi? Tanpa karakter khusus. Namun kalau saya tidak salah dengar nih Bang Winton, ada file patch juga atau apa tuh ya Bang Winton ya? Ya, jadi nanti tambahan ya. Jadi ada file di patch e-faktur, nanti ini bisa di-download dari web Mnova ya teman-teman. Jadi file patch e-faktur ini nanti kami sarankan diekstrak juga datanya dari Innova. Setelah itu nanti akan ada muncul 3 file itu ya, ada e-tax invoice, e-tax update. Nah, itu nanti kita tinggal copy ke DB e-faktur 40 tadi. Nah, jadi tujuannya supaya memvalidasi kembali yang tadi Kak, yang dari file patch ini, supaya dia update-nya tambah bagus Kak ininya. Dia bisa nanti baca yang 15 digit ataupun NPWP yang 16 digit tadi Kak. Nah, berarti untuk apa tadi? Untuk mengupdate ke aplikasi 4.0 sebenarnya langkah-langkahnya sudah kalau dilakukan sudah oke, tapi harus ada untuk menyempurnakannya tadi ya Bang ya. Untuk si file patch-nya tadi itu ya. Nah, mau tanya nih Bang Darman sama Bang Winton. Apa ada nggak kawan pajak yang datang ke helpdesk untuk minta dibantu update kan gitu, ada nggak? Atau sebenarnya kawan pajak bisa sendiri atau gimana menurut Bang Darman dulu deh? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk patch-nya ini bisa diambil dari di-download dari Innova, langsung dimasukkan ke folder tersebut. Nah, tapi bagi wajib pajak kemarin ada beberapa juga yang datang ke helpdesk. Mereka tidak ngerti, boleh datang ke helpdesk. Jadi di helpdesk kita bantuin. Boleh berarti ya Bang ya. Ada tadi Abang udah pernah di helpdesk melayani kawan-kawan pajak yang datang untuk update ya.
Oke, berarti boleh kawan pajak datang ke helpdesk. Kalau Bang Winton gimana? Ada juga Ya, ada kawan pajak yang datang untuk Bang tolong update gitu gimana iya, Bang? jadi ada juga itu ya banyak kawan-kawan pajak itu yang paling sering itu Kak lupa me- mengcopy file patch-nya Kak. Oh, Dia oke. tidak jalan ya bang ya. Iya, Kalau yang saya lihat di helpdesk kemarin dia tidak jalan kalau nggak diupdate. iya. Oh, Jadi begitu. kemarin itu banyak teman-teman kawan pajak sudah melaksanakan berhasil tuh waktu pengkopian versi 32 ke 40. Oke. Hanya saja kawan-kawan pajak itu lupa mengcopy, mengupdate yang file patch-nya, Patch-nya. itu. Oh, Nah, jadi oke. ketika dia klik itu ada pesan error Kak ininya. Error. Nah, Nggak jadi jalan dia ya bang ya. tidak jalan silahkan datang ke kantor pajak. Iya. Ya, jadi ada errornya itu agak panjang itu ya Kak ininya. Jadi banyak itu teman-teman kawan pajak yang ketika error dia untuk versi 40-nya udah sempat dia melakukan pelaporannya udah berhasil. Ketika dia datang kantor pajak, kita cukup hanya mendownload file patch-nya, kita Oke. kopikan datanya aja Oke. Langsung masuk ke ke DB-nya foldernya tadi, itu ya. ke foldernya itu Iya. Bang. Ini ya. Jadi kita hanya tinggal mengekstrak file yang patch-nya itu tadi. Langsung menimpa yang lama dia ya. Nah, kita kopikan ke DB folder yang 40. Hmm. Nah, jadi pada saat dia di-run dengan menggunakan patch tadi, sudah dikopikan datanya, dia akan berhasil Berhasil. Langsung jalan Berhasil. lagi ya. jalan. Oke. Ya memang kemarin beberapa kali juga ada kawan pajak yang datang nih ke helpdesk gitu. Bu, saya udah update Benar. sendiri gitu kan kita ada Benar. tutorialnya Iya, juga benar. ya Bang ya. Benar, Iya, Ada benar. tutorialnya juga. Jadi udah update tapi kok malah nggak running aplikasinya ternyata lupa Pak, si patch-nya tadi itu. belum Belum diekstrak. diekstrak. Iya, iya, iya. Jadi gitu kawan pajak ya. Apabila kawan pajak bisa mengupdate sendiri di rumah, boleh. Apabila kesulitan, boleh juga ke helpdesk Iya. untuk kita bantu. Nah, bagi kawan pajak yang tadi mendengarkan penjelasan dari awal sampai akhir, apabila ada pertanyaan, mungkin boleh. Oh ya, ini ada nih. Dari Jackson Situngkir. Ya, halo Bang Jackson ya. Halo Bang Jackson. Bagaimana kalau saat update aplikasinya tapi lupa membackup database? Nah, siapa yang mau jawab? Ya, Bang jadi Winton boleh. memang ini tergantung kasusnya ya Bang ya. Jadi sebenarnya pada saat kita mau ngupdate, sebenarnya terlebih dahulu kita melakukan backup data dulu. Karena pada saat kita melakukan pengkopian data bisa saja data itu tidak berhasil. Jadi kalaupun misalnya nanti ya kawan pajak, kalaupun datanya terjadi kerusakan DB, ya silakan datang ke kantor pelayanan pajak, baik di Pratama ataupun di mana dia KPP terdaftarnya. Nanti kami petugas akan membantu untuk memperbaiki database yang tadi, misalnya Ada terjadi keluarannya mungkin ya. DB-nya jadi rusak ya, Iya. ataupun ini. Karena memang ada beberapa kasus DB-nya jadi rusak gitu. Dia lupa e-patch, apalagi melakukan pengkopian datanya tidak sempurna, atau dia waktu melakukan sinkronisasi tidak dikonekkan ke internet, Oke. Iya. atau ada antivirusnya juga Bermasalah. ngeblok, dan tidak berhasil di backup. Silakan Pak, nanti kita bantulah untuk di helpdesk untuk perbaikan Kita data. coba cari solusi. Kita cari begitu ya, solusinya Bang ya. ya, ininya. Oke. Kita lihat kerusakannya nanti. Begitu ya untuk Bang Jackson Situngkir. Jadi kalau update aplikasi tapi lupa membackup, ya mudah-mudahan pada saat proses update-nya lancar, sebenarnya nggak masalah ya tidak membackup database. Tapi alangkah baiknya nih buat kawan pajak semuanya, sebelum membackup terlebih dahulu kita sebelum mengupdate terlebih dahulu kita membackup database-nya. Iya. Nah, ada lagi kah pertanyaan kawan pajak? Atau nanti apabila ada pertanyaan mungkin kawan pajak boleh di kolom komentar ya, Iya. atau boleh ke WhatsApp-nya KPP Madya Datang Medan langsung ke helpdesk atau juga boleh. datang langsung ke helpdesk Benar. boleh. Nanti ada abang-abang yang ganteng ini yang siap melayani kawan pajak semuanya. Baik, kawan pajak, lengkap sekali ya penjelasan hari ini dari narasumber kita, ada Bang Darman dan Bang Winton. Semoga dapat membantu kawan pajak semuanya dalam mengupdate aplikasi faktur dari versi 3.2 ke versi 4.0. Dan seperti yang tadi sudah kita bahas di akhir ya, disarankan kepada kawan pajak semuanya agar sebelum update aplikasi jangan lupa backup terlebih dahulu.
folder fakturnya, terutama folder yang namanya DB tadi itu Iya, Bang. benar. Karena folder tersebut berisi informasi data kode aktivasi, profil, dan Iya, faktur yang kawan pajak sudah buat sebelum-sebelumnya. Ya, jadi kami menyarankan untuk backup terlebih dahulu. Baiklah kawan pajak, sampai di sini dulu obrolan kita hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita Bang Darmansyah Sama-sama Kak Saragi Nike, kawan pajak. dan kepada Bang Winto Pardede, terima kasih juga. Terima kasih Kak Nike dan kawan-kawan pajak. Baik. Dan sampai jumpa kembali kawan pajak di podcast KPP Madya Medan berikutnya. Dan kita bersama-sama Bang. Baik. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Terima kasih.